Recording in progress. Shalom, lambaikan tangan yuk, lambaikan tangan. Halo, sampaikan ke kiri kanan kalian teman-teman, ucapin Happy New Year. Oke, yang di online juga sampaikan, ketik Happy New Year. Buat teman-teman, mungkin di tahun 2021 kita banyak kegagalan dalam berbagai hal ataupun sedih, kecewa pun segala macam yang membuat kita itu merasa down. Tapi kita sekarang sudah di posisi 2022. Kita harus punya resolusi yang membuat diri kita sendiri itu bangkit dan semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin tahun 2021 kita sudah mulai jauh, mulai nggak datang ke ibadah, kita sudah lupa baca Alkitab, lupa saat teduh. Tapi di tahun 2022 resolusinya yang pertama itu adalah harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Oke, kita siang ini kita mau beribadah. Sama-sama kita bukakan hati kita. Saya tahu mungkin teman-teman datang ke sini mungkin ada yang punya pergumulan sendiri yang tidak bisa saya tahu, tapi percayalah Tuhan tahu. Dan teman-teman datang ke tempat ini bukan sia-sia ataupun terbuang waktu-waktunya, tapi disinilah tempat kita diobati Tuhan. Disinilah tempat kita bisa melepaskan semua rasa sedih, rasa kecewa, tapi disinilah tempat kita bisa merasakan pengampunan dan bangkit kembali. Amin. Oke, kita tidak juga lupa jaga protokol kesehatan, pakai maskernya dan agak jaga jarak. Meskipun kita di Kota Batam sudah hampir zero ya corona. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yuk. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dan juga saya mau bacakan sebuah ayat sebelum kita doa, yaitu di Mazmur 100 ayat 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Yuk kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Kami tahu Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini bukan karena rencana kami, tapi kami tahu ada Roh Kudus yang memanggil kami untuk kesini. Dan Tuhan, Roh Kudus, Kau pimpin tempat ini, Kau penuhi setiap hati kami. Biar kiranya Tuhan, hati kami bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, dengan kondisi yang terpuruk, dengan kondisi yang begitu lemah, ketika kami selesai dari tempat ini Tuhan, kami akan kuat kembali Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Kau Tuhan. Dan kami ingin menjadi api, bahkan kami ingin berbuah dan bersinar di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau lebih dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Syukur kami kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Yesus. Sungguh kami bersyukur. Mari siap kita angkat syukur kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat kekuatan, kami bersyukur buat keluarga yang Kau sertai, yang Kau berkati. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
kami bersyukur Tuhan. Kau milikku Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh tiada yang dapat kami lakukan Tuhan selain mengangkat syukur kami kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. hanya Kau ku percaya. Oh, Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa, sungguh kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan ini yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Terima kasih kesehatan yang Tuhan percayakan atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup Tuhan. Di tahun yang baru ini Bapa yang baik. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami naikkan pujian kami Bapa yang baik. Kami naikkan pujian sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami kepada Indonesia Tuhan. Kami angkat tangan kami kepada Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Biarlah damai sejahtera Allah turun ke Indonesia. Biarlah damai sukacitamu Tuhan. Sukacitamu turun ke atas bangsa kami Tuhan. Biarlah api kemuliaan, api pertobatan terjadi kepada bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tempatkan di bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah tanda-tanda mujizat heran akan terjadi di bangsa kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur juga buat Batam Tuhan. Biarlah Batam adalah kota kunci di mana kami akan membuka setiap Tuhan negara-negara Tuhan yang daripada Tuhan. Biarlah kota kunci kami ini, kota kunci yang membawa kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan tempatkan kami di Batam Tuhan, tapi kami akan percaya kami gak mau jadi orang yang sama Tuhan. Di tahun yang baru ini kami akan menjadi orang yang berbeda di Batam ini Tuhan. Kami akan membawa anak-anak muda mengenal Tuhan. Kami akan membawa Tuhan Yesus sukacita yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami, atas kota Batam kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami juga Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat gembala kami yang luar biasa, buat Bapak pembina kami Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan. Terima kasih buat gembala kami yang setia untuk menuntun kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Pakai hamba-Mu ini berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa juga Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pakai juga Bapak yang baik, pakai juga Pak Johan Handoyo, Pak Irwan, Pak Erwin, bahkan Pak Julianus Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu ini pagari dengan tembok-tembok kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan setiap langkah kaki mereka Tuhan
Kami berdoa buat komunitas Shine kami. Biarlah kasih Tuhan menutup bungkus Shine kami ini Tuhan. Kami gak mau hanya diam di tempat ini memuji melayani Tuhan, tetapi kami akan membawamu Tuhan, membawa namamu Tuhan untuk memuji memuliakanmu sampai ke bangsa-bangsa juga Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, namamu dimuliakan di ibadah Shine kami. Mulai hari ini Tuhan sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Halo shalom semuanya. Happy New Year. Happy New Year. Gimana tahun baru kemana aja? Hujan ya? Banjir, Batam banjir. Iya nggak apa-apa, yang penting sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan sorakan. Haleluya. Semua boleh bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Sungguh kau Tuhan yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua angkat tangan, katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita berkuasa katakan amin. Amin. Sebab Dia lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita, sebab Dia juru selamat kita yang hidup. Ada amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Semuanya katakan. Engkau
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sungguh Engkau yang termulia Tuhan. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau telah membebaskan kami. Haleluya. Serahkan. Saya percaya teman-teman bisa bersorak-sorai lebih dari ini, amin. Di tahun yang baru, Tuhan kasih kekuatan yang baru, amin. 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 Katakan haleluya. Bersorak. Ayo kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini yuk. Katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya. Mari kita melompat bagi Tuhan. One, two, three. Pesona nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan batu penjuru kita. Katakan, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Sebab Dia yang menang mengalahkan maut, amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat. Mari Shaina. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yang kami bersyukur Tuhan buat tahun yang baru, diberi kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Amin.
agung, Dia yang perkasa. Mari sama-sama katakan. Dan perkasa, Megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi, agung dan perkasa, megah dan berjaya, sebab Yesus, Yesus Tuhan, sebab Dia tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Mari Shiners katakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja. Come on, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. One more time, say, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk boleh kasih salam sapa kanan kirinya. Sekali lagi, Happy New Year. Oke, boleh silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa di tahun yang baru Tuhan kasih kita satu lagi kesempatan yang baru. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk merubah segala sesuatu yang buruk di tahun yang lalu. Dan di tahun yang baru ini kita sama-sama untuk hidup lebih baik lagi dalam Tuhan, amin. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah bekerja sangat baik dalam hidup kita. Makanya kita ada sampai saat ini di tempat ini. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena hari ini kita ada itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur.
Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tiada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sekali kita nyanyikan lagu ini dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terluka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan. Sekali katakan, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Sekali lagi katakan, Roh Kudus penuhi. Mari yang memiliki
memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hidup kita. Di tahun ini mari kita terus merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Setiap Hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Wah, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya, kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Mari sembah Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Dia terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Aku sembah Engkau Tuhan, aku sembah Engkau. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, Yesus. Kami rindu menyembah-Mu lebih
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan segenap hati kita katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan. Kami perlu Kau menuntun langkah hidup kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang menuntun setiap hidup kami di tahun yang baru ini. Kami mau membuka hati kami untuk Tuhan pimpin setiap perjalanan hidup kami, biar kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Buka pintu hati kami untuk boleh menerima setiap firman Tuhan. Dan jadikan kami seorang murid yang mau setia sama Tuhan. Ajar kami terus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita baru saja meninggalkan tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity, di mana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas, yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan tahun 2022? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya mau katakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Karena itu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Dasar kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan
menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi, kalau hati kita tuh melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru,
The year of new paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari Babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Sekarang aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru. Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru. Yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari Babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuraan namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyhurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah. Kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh George Barna, yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu, mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir
tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda antikristus di tangan kanannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mau katakan pada saudara, kita tidak akan mengalami itu. Jadi, daripada kita disibukkan memikirkan chip dari antikristus sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sesuai dengan Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan titik tolak perubahan paradigma Paulus terkait dengan masa lalunya adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang merupakan ayat emas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan hadiah berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi ajakan Rasul Paulus untuk memiliki dan menghidupi paradigma yang baru. Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama atau paradigma yang lama termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari
harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir atau mindset. Yang sama juga artinya dengan paradigma. Di sini Tuhan menghendaki agar kita memiliki pikiran atau paradigma yang baru. Supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Dan mengerti kehendak Allah. Sebelum bertobat, pola pikir dan cara hidup kita pasti sama dengan dunia ini. Tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Masuk ke dalam paradigma yang baru. Ingat, paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Allah. Ada pesan Tuhan yang kuat hari-hari ini. Yaitu agar kita mengerti dan melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Dan selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dituntun dengan firman dan Roh-Mu. Pada akhirnya, diingatkan bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan, akan kehilangan keselamatan. Karena itu, miliki dan hidupi paradigma yang baru. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, gerejanya, di awan-awan, kita akan diangkat dan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci, di hati yang suci. Jadi saudara-saudara, memasuki tahun 2022 yang Tuhan berikan tema tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm, maka ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan sedang membuat paradigma yang baru. Dan kita harus menerimanya sebagai pola pikir dan cara pandang yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menolong dan akan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan paradigma yang baru. Dan kita harus mengerti dan menerimanya. 1 Korintus 2 ayat 9 akan kita alami. Yaitu apa yang belum pernah dilihat
oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, akan kita alami. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita, ini yang ketiga, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, agar kita meninggalkan kehidupan duniawi yang disebut dengan paradigma yang lama, untuk masuk ke dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan surgawi. Yang keempat, untuk itu kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan surgawi, dan berlari-lari kepada tujuan, yang artinya mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Kita harus berpikir tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Yang kelima, kita harus meminta kepada Tuhan agar dipimpin dengan firman dan rohnya, supaya kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Yang keenam, dengan adanya paradigma yang baru ini, apa yang Tuhan minta kepada kita untuk dilakukan? Yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita. Supaya dalam era Pentakosta ketiga ini, kita menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh ya, untuk menang saudara, kita sembah dia. Rialah basyara bara 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 bara. Oh rialah bara 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 bara. Oh bara 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 bara. Oh bara bara bara. Kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, meninggalkan tahun 2021. Kami bersyukur apapun kami alami, enak maupun tidak enak, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2020 sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Urapi kami semua Tuhan memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Supaya kita semua bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru. Sekarang terimalah. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus,
Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita supaya lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami, Engkau berikan kepada kami visi-visi yang baru memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing berdoa, introspeksi. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari, kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini. Kita minta ampun kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, katakan begitu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Kau melihat anak-anak-Mu semua yang sedang meminta ampun padamu. Ampuni Tuhan. Berkati mereka memasuki tahun yang baru. Tahun 2022. Tahun paradigma yang baru ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengampuni kami. Kau sudah mengampuni kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Jangan diam. Ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Oh, ralabaya, ralabarabarabarabara. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan. Mereka semua sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kamu berdoa bagi yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, terima. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih buat kesembuhan, buat pertolongan Tuhan, buat pemulihan. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Berikut adalah informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahan sebelum dan sesudah ibadah selesai di pintu masuk gereja. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan via transfer ke rekening BCA atau scan QR Code berikut. Informasi berikutnya, ibadah doa puasa akan kembali aktif pada hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 10 pagi secara onsite ataupun melalui Zoom dan YouTube channel GB Windsor Square Batam. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Rahmat Halim dengan Juliana Wulandari pada hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 3 sore di Harbor Bay Seafood Restaurant. Dan untuk pasangan Darman Pasaribu SPD dengan Maria Francisca pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 2 siang di Kana Chapel Hauge Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan tersebut dapat segera menghubungi Sekretariat GB Windsor Square. Akan diadakan kelas bimbingan pranikah angkatan ke-27 selama 10 kali pertemuan. Akan dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam di Auge Eden Park lantai 5. Bagi jemaat Tuhan yang mau menikah atau peneguhan nikah wajib mengikuti kelas bimbingan nikah ini. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak PDM Abraham. Info selanjutnya, Reviosing Penata Bunyi akan mengadakan training soundman pada tanggal 21 Januari 2022 setiap hari Jumat pukul 7 malam di Hauge Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani di bidang soundman dapat segera daftarkan diri Anda kepada Bapak John Francis. Demikianlah informasi Hauge News dalam minggu ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Berikut pengumuman dari Shine.
Shine 1, 2, 3. Oh belum juga. 4, 5, 6. Oh belum juga. Oke, sebelumnya siapa yang diberkati minggu ini ibadahnya, kita lambaikan tangan dulu nih. Wow. Kalau yang di online boleh juga tuh bilang gua atau saya dan aku. Wah, masih belum juga ya. Oke lah, kalau gitu kita sambut dulu nih jiwa baru. Yuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Gak usah malu-malu, saya pengen kenalan nih sama teman-teman nih. Wah, ada satu. Hei kamu, selamat datang, selamat bergabung bersama kami di tempat ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan di Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita yang baru kali hadir ini. Ya, luar biasa. Nanti setelah selesai ibadah semuanya, jangan pulang dulu ya. Kita mau kenalan lebih dalam lagi nanti. Nah tuh ada teman kita tuh, angkat itunya papannya itu, nanti dia akan boleh ke ruang VIP sana untuk kita bisa kenalan lebih jauh lagi. Nah oke. Nah bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, kita ada dua cara. Pertama yang di belakang kursi teman-teman tuh ada amplop. Tuh bisa taruh di amplop terus ditaruh di dalam box persembahan di dekat pintu atau ministry sana. Dan kedua dengan cara scan barcode. Bisa juga ada yang dari online, bisa scan barcode-nya. Oke, next. Nah, ini yang minggu depan yaitu GPS untuk tanggal 9 Januari. Yuk kita colek teman-teman kiri kanan, minggu depan lu harus datang. Yes, mantap. Nah, pembicara itu adalah Johansia Angelina, C Angel. Oke, next. Nah, kita juga punya sosmed yang akan selalu update informasi-informasi tentang Shine. Kita ada IG, di follow ya. Saya yakin teman-teman semua ini pasti punya IG dan di follow. Begitu juga ada YouTube. Kalau misalnya teman-teman ada yang minggu lalu ataupun 2 minggu lalu yang terlewatkan ibadah, boleh nonton yang replaynya di YouTube kita. Oke, next. Nah, habis. Oke, kita ada pengumuman tambahan, yaitu akan disampaikan oleh Ko Hen. Oke, shalom semuanya, shalom. Happy New Year ya. Jadi biasanya kalau di awal tahun nih kita suka ambil apa nih? Ayat tahunan ya. Ini ayat ini adalah pegangan selama tahun 2022 ya.